Pertarungan sengit tidak hanya di Pilkada Jakarta, ada Pilkada Jawa Barat, Pilkada Jawa Tengah, Pilkada Jawa Timur untuk kawasan Jawa, belum lagi di Sumatera dan daerah-daerah lain. Saya akan tanya ke Putri terlebih dahulu deh ya, untuk konstelasi di Pilkada Jawa Tengah ini yang paling menarik nih, bahwa Koalisi Indonesia Maju yang di sana ada juga Partai Golkar, mengusung Pak Ahmad Lutfi dan Taji Yassin Maimun. Alasannya gimana Put untuk Pilkada Jawa Tengah dengan usungan Partai Golkar ini? Ya, tentu kan dari awal komitmen kami di Partai Golkar adalah untuk terus berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju dan tentunya sebisa mungkin mendukung calon-calon yang memang diusung oleh Kim yang sekarang sudah berubah menjadi Kimplas gitu dengan bergabungnya beberapa partai lainnya. Jadi untuk Jawa Tengah ini dari awal memang diskusinya adalah untuk mendukung Pak Ahmad Lutfi dan tentu berkembang dengan wakilnya yaitu Pak Taji Yassin yang merupakan incumbent. Jadi dengan peta elektoral tentunya di Pulau Jawa yang masih menjadi basis massa terbesar, Jawa Tengah juga DPT-nya jumlahnya 25 juta sekian, hampir 30 juta, dan ini tentu menjadi basis massa, salah satu basis massa yang sangat strategis juga di Pulau Jawa. Tentu kami juga berharap bahwa ini nanti bisa menjadi salah satu peta kekuatan Koalisi Indonesia Maju Plus ini untuk bisa mendukung pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran ke depannya. Jadi tentu dengan bertarungnya Pak Ahmad Lutfi nantinya dengan Pak Taji Yassin, kami juga sangat berharap bahwa nanti seluruh program strategis yang ada di Jawa Tengah ketika beliau berdua menang itu nanti bisa berjalan dengan lebih lancar. Dan tentu insya Allah akan memenangkan pilkada di November ini. Lawannya adalah Andika Perkasa, calon lawannya, dan juga Hendrar Prihadi. Bang Ciko, Pak Andika dan Pak Hendrar Prihadi ini akhirnya mau maju, latar belakangnya apa nih? Artinya gini, memang dua nama ini yang memang sejak awal dalam tanda kutip ya bertarung keras di internal untuk memperoleh tiket dari PDI Perjuangan, dan termasuk Mas Bambang Pacul. Namun Mas Bambang Pacul tentunya kita tahu semua tidak bersedia, dan kemudian kita telah melakukan simulasi beberapa kali, mengeksersis nama-nama, bongkar pasang dengan tokoh luar, termasuk Taji Yassin juga, dan nama itu sebelum ini ya digadang-gadang untuk maju bersama kader kami. Namun akhirnya Ibu Megawati Soekarno Putri dan senior-senior kami di Dewan Pimpinan Pusat memberikan keputusan dan memberikan rekomendasinya untuk kedua tokoh ini. Nah, kami sebagai penguasa dalam tanda kutip di Jawa Tengah dengan suara yang signifikan, dengan pemilih yang loyal, yang daerah yang sering disebut sebagai kandang banteng, tentu mempunyai rasa confidence ya, percayaan diri yang tinggi untuk bisa memenangkan dengan mesin partai kami yang begitu kuat dan teruji. Apalagi sekarang tokoh yang dimajukan Bung Andika Perkasa dan juga Mas Hendi tentunya tidak diragukan lagi, dikenal oleh masyarakat setempat sebagai tokoh nasional tentunya Mas Andika. Kalau Mas Hendi tentunya mantan wali kota Semarang yang cukup sukses dan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat Semarang dan mengelola kota dengan sangat baik. Dan ini suatu hal yang saya rasa bagian dari perjuangan kami untuk PDI Perjuangan dan untuk rakyat Jawa Tengah dan seluruh Indonesia sebisanya dengan putusan MK yang 60 dan 70 itu, kami memang ingin memajukan kader-kader kami yang memang selama ini kami persiapkan untuk maju menjadi pemimpin di daerah masing-masing atau jabatan pemerintahan lain. Ya, Jawa Tengah, Mas Agung, lagi-lagi sepertinya dampak putusan MK juga impactnya cukup besar di Jawa Tengah. Termasuk tidak jadinya seorang Kaisang Pangarep maju di Pilkada Jawa Tengah. Dan akhirnya Kim mengusung Ahmad Lutfi dan Taji Yassin. Ini dua pasangan ini bukan representasi sepertinya dari Presiden Joko Widodo. Kalau sebelumnya Jokowi ini punya representasi di Jawa Tengah untuk menandingi kekuatan besar PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Nah, dua pasangan ini, analisis Anda soal persaingannya bagaimana? Iya, kalau secara personal ini perang bintang ya. Satu bintang di polisi, TNI, satu bintang di TNI. Gitu. Tapi yang menarik ketika dibedah secara elektoral, memang saya melihat kalau dibedah lebih dalam lagi matriks elektoralnya, dalam tanda petik sementara ini saya lihat lebih utuh, lebih sempurna itu di pasangan
Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Kenapa? Karena merepresentasikan pemilih nasionalis dan religius. Oke. Sementara di PDIP ini sama-sama nasionalis. Nah, tugas berat lagi nih. Jadi PDIP berjuang Tapi kan lebih keras basisnya lagi. PDI itu kuat di Persis. Jawa Tengah. Tapi ini pemilih pilkada. Ya. Oke, seperti Uji pada saat figur, uji- Ganjar dengan Taj Yassin ya. Persis, Ini persis. duet yang Sudah teruji. saling melengkapi, begitu kira-kira. Persis. Oke. Jadi PDIP harus berjuang keras lagi setelah Jakarta, Jawa Tengah. Kenapa? Karena ceruk pemilih yang disasar secara elektoral itu mirip sama antara Andika Perkasa dengan Mas Hendrar Prihadi seperti Oke. itu. Nah, berbanding terbalik dengan Ahmad Lutfi dengan Taj Yassin. Apalagi Taj Yassin di sini adalah petahana wakil gubernur Oke. yang punya basis, kemarin juga terpilih, suara DPD-nya luar biasa sangat besar. Artinya mesin politik ini masih panas. Nah, pertarungan antar dua pasang ini saya kira akan menarik juga dengan seperti halnya di Jakarta tadi. Namun yang akan ditunggu oleh publik apa kejutan-kejutan yang bisa dilakukan PDIP untuk memastikan Jawa Tengah ini kandangnya banteng, bukan kandang yang lain. Tapi ini nggak gampang, ya nggak Oke. mudah. Kenapa? Karena Pak Ahmad Lutfi dan Mas Taj Yassin saya kira juga punya format strategi yang luar biasa karena didukung oleh koalisi gemuk. Oke. Otomatis semua mesin-mesin politik mereka akan bekerja dan ini bagi Banteng saya kira tantangan yang lebih luar biasa lagi sebagaimana di Jakarta seperti itu. Tapi kan kejutannya setelah Kim mengusung seorang jenderal polisi bintang 3, Iya. lawannya langsung dilawan oleh jenderal Jenderal TNI bintang 4. Persis. Ini yang dibilang perang bintang gitu di Jawa Tengah. Nah, Anda tidak melihat sisi perangkat-perangkat di balik itu, seperti memang ada unsur TNI Polri di balik itu? Ya, kalau Mas Andika ini kan di level lingkupnya nasional gitu. Oke. Sementara Pak Ahmad Lutfi ini basisnya jelas di Jawa Tengah. Oke. Jadi di politik, di pilkada spesifikitas, kemudian detailitas itu menjadi utama. Kenapa? Karena kerja-kerja yang dilakukan harus terukur dan teratur gitu. Nah, Pak Andika harus memulai itu lagi dari awal. Walaupun tidak awal-awal banget, tapi untuk memastikan pengaruh magnet figurnya itu benar-benar menukik dan menajam di Jawa Tengah. Karena selama ini beliau kan luas cakupan wilayahnya sangat besar Indonesia seperti itu. Nah, itu sedikit banyak akan terdorong dengan Mas Hendi. Nah, tapi saya kira format ini sangat menarik. Kenapa? Kalau dibedah secara elektoral di survei semuanya masih kompetitif. Ya, jadi masih ada peluang bagi Mas Hendi dengan Pak Andika untuk bisa memberikan perlawanan sengit ketika memang masing-masing punya ya visi misi program yang jelas, kemudian bisa bermain isu terhadap masalah-masalah yang existing di Jawa Tengah, kemudian juga bisa juga masuk dalam konteks di mana mereka bisa share soal rekam jejak mereka selama ini, apa prestasi sebagai Panglima, apa prestasi sebagai Wali Kota Semarang, dan saya kira Mas Hendi punya dalam tanda petik porsi yang lebih luas nantinya untuk bisa mengkapitalisasi rekam jejak dia selama menjadi wali kota di Semarang, dan Semarang hari ini luar biasa. Nah, itu yang bisa diformulasi sehingga apa? Sehingga Pak Ahmad Lutfi dengan Mas Taj Yassin ini tidak kemudian bisa terleha-leha santai-santai gitu. Kenapa? Karena di sisi ini PDIP-nya juga punya kapasitas dan kualitas Punya yang luar mesin biasa. partai yang kuat. Cuman saya masih tanda tanya besar bagaimana merangkul pemilih-pemilih Islam perdesaan, karena di sana banyak teman-teman Nahdiyin, dirangkul dalam format ataupun program yang utuh supaya apa? Supaya bisa dalam tanda petik menjadi lawan sepadan bagi Pak Ahmad Lutfi dan Mas Taj Yassin seperti itu. Oke, lagi-lagi kerja kelas nih, Bung Ciko, benar nggak nih kira-kira di Jawa Tengah? Ya, bismillah lah. Kita lihat nanti bagaimana. Kami tapi tetap meyakini bahwa masyarakat Jawa Tengah sudah lebih berpikir rasional dan maju, artinya lebih mengutamakan gagasan-gagasan dan bagaimana mengentaskan problematika yang ada, khususnya kemiskinan yang masih sangat besar di Jawa Tengah, walaupun sempat ditekan ke angka yang cukup signifikan dalam kepemimpinan Mas Ganjar Pranowo, tetapi itu menjadi concern bagi masyarakat Jawa Tengah. Saya rasa hal-hal yang sifatnya primordialisme dan agama dan juga kesukuan tentu bisa kita selesaikan dengan bagaimana kita memberikan gagasan yang baik untuk kemajuan dari masyarakat tersebut. Lebih lanjut lagi nanti strategi politik akan kita bahas dalam dialog-dialog berikutnya nih, di strategi pemenangan begitu ya kira-kira. Kita beranjak deh ya ke Jawa Timur. Jawa Timur ini kalau sebelumnya katanya diisukan akan melawan Kota Kosong, Hovifa Indar Parawansa dan juga Emil Dardak, tapi ternyata PDI Perjuangan kabarnya memajukan Bu Risma, benar nggak Bung Ciko? Kita lihat nanti ya. Saya nggak berani Masih lihat nanti. mendahului apa yang belum menjadi keputusan resmi gitu. Dan
kita tunggu bagaimana Ibu Megawati Soekarno Putri akan bersikap terkait dengan Jawa Timur. Namun memang bocorannya dalam beberapa hari terakhir Mbak Risma sering berada di Jawa Timur. Bahkan kemarin ketika ada pengumuman calon pilkada di gelombang ketiga di DPP, beliau tidak bisa hadir. Biasanya hadir karena sebagai salah satu ketua DPP, namun tidak hadir, minta izin untuk turun di Jawa Timur. Ya, kita lihat saja nanti bagaimana dan dengan siapa, apakah memang ada nama Bu Risma atau tidak sama sekali, apakah PDI Perjuangan akan maju sendirian atau bersama dengan partai lain, ya kita nantikan saat ini. Oke, tapi kalau sepertinya kalau di Jawa Timur untuk bertarung sendirian agak sulit nih PDI Perjuangan karena basisnya basis Nahdien yang begitu kuat begitu. Kabarnya dengan PKB nih, Bung Ciko? Bisa. Tapi kalau kita mau jujur, di internal PDI Perjuangan sendiri, tokoh Nahdien juga banyak. Dan kalau bisa dilihat dari survei ya, Mas Agung mungkin bisa lihat ya, di 2 pemilu bahkan 3 pemilu belakangan, pemilih Nahdien itu paling banyak memilih partai PDI Perjuangan, baru kemudian PKB, atau kebalikannya. Jadi antara itu dua aja yang dipilih oleh pemilih Nahdien kalau kita lihat. Kemudian ada Golkar juga di sana. Ini acuannya di Pilpres 2020 di Pileg 2024. Dalam 3 pileg berturut-turut, pemilih Nahdien yang memilih PDI Perjuangan itu kita selalu berada di top 2 lah, di 2 besar. 2018 tapi kalah Bang sama Ibu Khofifah dan Emil. Putih Guntur sama Pak Gus Ipul. Nah, itu kan padahal punya representasi Nahdien itu juga Gus Ipul. Artinya dengan kita taruh tokoh Nahdien pun bisa kalah. Oke, Put, Jawa Timur gimana Put sejauh ini? Ya, kalau untuk Jawa Timur tentu Partai Golkar itu menjadi salah satu partai terdahulu yang menyatakan dukungannya kepada Bu Khofifah dan juga Mas Emil Dardak. Dan ini merupakan salah satu strategi yang menurut kami terbaik untuk Jawa Timur karena memang beliau berdua sudah terbukti melakukan banyak perubahan dan sangat berprestasi dalam memimpin Jawa Timur. Dan tentu Jawa Timur dengan penduduk dan juga DPT yang jumlahnya 31 juta ini juga menjadi salah satu basis kekuatan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran kemarin. Jadi tekad kami untuk terus bersama-sama dengan Kim membangun strategi keberlanjutan ini tentunya kita berhasil laksanakan juga di Pilkada Jawa Timur ini, dan tentu nanti kita juga akan menunggu surprise dari Mas Ciko dan teman-teman di PDIP dan partai lain yang belum mendaftar, siapa yang akan diusung oleh mereka nanti di Pilkada ini, dan tentu akan tetap siap untuk menghadapi siapapun calonnya itu, baik itu nanti misalnya dari kaum Nahdien ataupun dari basis elektoral lainnya. Jadi ya tentu tanggal 29 ini akan penuh kejutan dan kita juga akan mengantisipasi seluruh dukungan-dukungan yang nanti akan disampaikan oleh partai-partai lain juga. Oke, pertanyaan saya berikutnya adalah Golkar dan PDI Perjuangan akur di Banten untuk mengusung Airin. Nah, gimana nih manuver yang kemarin dilakukan Partai Golkar untuk mengusung Airin Rahmidiani dan pasangannya dari PDI Perjuangan? Akhirnya akur, latar belakangnya apa, Putri? Ya, sebenarnya kalau untuk dukungan kepada Bu Airin itu dari awal ya, memang sudah. Bukannya awalnya ke Andra Soni dan Dimyati? Ya, tapi dari sebelum masa pendaftaran pilkada ini memang kami dari awal telah menyiapkan Bu Airin karena beliau memang salah satu kader terbaik perempuan di Partai Golkar. Selain beliau sebagai wali kota Tangerang Selatan juga telah berprestasi, tentu beliau juga adalah ketua umum saya di Kesatuan Perempuan Partai Golkar, dan terbukti sekarang suara dari Partai Golkar itu dari basis perempuan, dan tentu untuk kursinya itu bertambah. Jadi prestasi-prestasi dan pengabdian beliau ini tentu menjadi salah satu faktor konsideran ketika kita mendukung Bu Airin. Jadi untuk pencalonan Bu Airin kemarin kita berkomunikasi intensif juga dengan Partai Koalisi Indonesia Maju tentunya, dan tentu kami juga sangat berterima kasih karena pimpinan di Partai Koalisi Indonesia Maju ini merestui kami maju dengan PDIP, dan tentu kami tetap akan berkomunikasi dengan beliau-beliau untuk bagaimana kita bisa jalan berdampingan lah
di Pilkada Banten ini tentunya dengan tidak mengesampingkan nanti asas-asas demokratis dan juga kompetitif yang akan dibawa pada Pilkada ini. Oke. Jadi kalau Mas Ciko punya surprise di DKI, di Jawa Timur, ya kita surprise-nya kemarin di Banten. Dan tentunya ini Oke. juga sangat mewarnai peta demokrasi kita. Karena ini Ya. adalah bukti bahwa memang walaupun kita tetap berkoalisi di banyak provinsi strategis lainnya, tapi karena demokrasi kita yang tetap berjalan, tentu kita masih bisa mengusung pasangan calon lain dengan partai non-koalisi Indonesia. Ya, memang banyak sekali kejutan yang membuat kita tercengang di Pilkada serentak tahun ini. Termasuk juga berita terbaru soal batalnya Ahmad Riza Patria nih di Pilkada Tangerang Selatan. Diusung oleh Partai Gerindra dan koalisinya. Tapi terakhir saya mau tanya ke Bung Agung, ini tadi kita bahas Banten dan Jawa Timur. Kalau lihat koalisi Indonesia Maju kan diupayakan di semua provinsi pilkada gitu, ini bisa solid. Tapi ternyata di Pilkada Banten kayaknya rontok nih. Kalau terkhusus untuk bicara koalisi Indonesia Maju, upayanya dalam membangun koalisi yang solid terus di pilkada, sebenarnya masih bisa berlanjut nggak sih? Iya, saya masih melihat memang koalisi Indonesia Maju ini memang lebih pas utuhnya di pilpres, bukan di pilkada. Kenapa? Karena kompleksitas di pilkada itu lebih luas, banyak kearifan politik dan sosial yang harus diakomodasi, dan itu terbukti kontraksi politiknya kalau dipaksa Kim ini di seluruh Indonesia ataupun di beberapa tempat strategis, akhirnya ada benturan kepentingan baik di internal partai di Kim itu sendiri maupun di eksternal masyarakat yang menjadi perwakilan dari kandidat-kandidat tersebut. Terbukti di Banten akhirnya Ibu Airin bersama Golkar dan PDIP misalkan. Dan di sana Kimnya jadi bukan Kim plus tapi Kim minus kan, seperti itu. Di Jabar juga bisa jadi ada kemungkinan Pak Ahmad Saiku sama Pak Ilham Habibie maju. Nah di sana Kimnya juga Kim minus gitu. Bukan jadi Kim versus plus gitu ya. Plusnya di situ ada Nasdem, ada PKS. PKB-nya nggak tahu kemana. Di Jatim kemudian solid, di Jateng juga solid, dan saya akan lihat di Jakarta apakah solid, dan kemungkinan besar solid. Jadi ada beberapa tempat yang saya kira seperti Banten dan Jabar tadi memang tidak bisa dipaksakan. Bahkan di beberapa tempat misalkan di beberapa provinsi lain juga demikian. Sehingga memang saya lebih melihat bahwa ini akan dikembalikan lagi ke anggota masing-masing. Karena ini akan bisa menampung keanekaragaman, kemajemukan politik kita dan kebutuhan aspirasi masyarakat kita. Kalau misalkan tidak, saya khawatir partai-partai menengah atau beberapa partai besar itu akan dirugikan dengan skema Kim atau Kim plus dan seterusnya ketika ada momen-momen krusial politik elektoral, apakah itu nanti di Pileg, Pilpres, Pilkada di 2029. Nah, idealnya ini mengalir tapi tetap terkonsolidasi seperti itu. Baik. Terima kasih narasumber saya pagi hari ini. Kita nantikan kejutan apa lagi nih yang akan hadir di Pilkada serentak tahun ini, menarik untuk terus kita simak. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Putri Komarudin, lalu juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim dan Bung Agung Baskoro. Terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini. Sehat selalu Bapak-bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat ulang tahun. Salam. Thank you. Thank you. Terima kasih Putri, sama-sama.